apa yang sudah diutarakan oleh. Nah, itu akan direvisi pada bulan Maret. Justru itu dibebankan kepada dan di dalam putusan pengadilan dia. Oke, rekan-rekan, Bapak Ibu dari narasumber dan peserta Zoom yang pagi ini masih mengikuti, kita masih sekitar ada 15-20 menit. Isu kita sudah ada ya. Pak Ali. Oh, Pak. Ini ya, Pak Ali ya. Ya. Nanti akan Ya, kita siap. langsungkan ke termin berikutnya. Silakan, Pak. Ya, selamat siang. Semoga sehat selalu rekan-rekan semua, para pemerhati migran. Ada juga Bang Imam Syafi'i, ada juga Kang Mas Haryanto ya, dan juga Bang Iyad. Dan tak lupa saya juga ucapkan banyak terima kasih kepada moderator Bang Adi Pinarto. Oke, untuk teman-teman sekalian, khususnya para pemerhati migran, alhamdulillah pada kesempatan siang ini saya bisa diskusi langsung dengan teman-teman dan rekan-rekan semua, khususnya para migran Indonesia. Dan saya juga sapa dulu untuk sahabat-sahabat PMI yang sekarang khususnya berada di Arab Saudi, di Riyadh dan sekitarnya. Semoga para PMI semoga sehat selalu dan ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang Adi, Tiar dan rekan-rekan semua, ini saya sangat menarik sekali yang dimana dengan mengusung tema bekerja di luar negeri yang aman dan terlindungi ya. Karena sampai saat ini kami dari Asosiasi Tenaga Indonesia Raya atau Astakira di Kabupaten Cianjur memang melihat daripada data yang kami peroleh dan rekan-rekan tim di Astakira, memang sampai saat ini pekerja migran masih menjadi persoalan. Nah, tapi diskusi kali ini kita adalah selaku pemerhati, di sisi lain kita tidak punya kewenangan lebih, tidak apalagi kebijakan ya, kita hanya bisa menyuarakan suara rakyat, jeritan, tangisan para pekerja migran Indonesia khususnya, yang dimana mereka adalah para pekerja migran yang sudah tidak asing lagi di telinga kita, bahwa mereka itu adalah pahlawan devisa yang memberikan kontribusi besar terhadap negara ini. Ada dari perwakilan dari Astakira Cianjur juga, dan juga teman-teman yang tergabung forum Zoom Panitia International Migrant Day 2021 yang akan dilaksanakan di Kota Riyadh. Ya, memang saya setuju tadi oleh apa yang dibicarakan oleh teman-teman narasumber. Ini juga akan menjadi fokus kita bersama terkait masalah perlindungan pekerja migran ke depan, karena memang Timur Tengah ini menjadi destinasi yang yang cukup diminati oleh calon pekerja migran Indonesia. Kenapa? Karena memang prosesnya cepat, kemudian ada sejumlah insentif yang juga cukup besar yang diterima oleh calon pekerja migran. Ini kan memperingati Hari Migran Internasional ya. Mungkin yang perlu saya angkat tadi, ada beberapa teman kayak Pak Imam, Mas Hari juga udah menyampaikan terkait dengan masalah tidak adanya hak untuk berorganisasi atau berserikat, dan juga masalah human trafficking. Namun yang menjadi tanda tanya besar adalah mengapa di tengah pandemi, bahwa semua orang takut ya dengan COVID-19, banyak orang Indonesia yang masih nekat ke luar negeri, bahkan masih nekat melalui jalur yang disebut jalur ilegal. Ini kasus ini sudah sangat lama sekali, bertahun-tahun. Kita yang sudah di luar negeri hampir 20 tahun, kita sudah tahu bahwa ini sudah terjadi. Pertanyaannya adalah, apakah pemerintah tidak tahu dengan kasus trafficking ya, ataupun buruh migran disebut ilegal? Ya, saya kira pemerintah bohong kalau menganggap tidak tahu masalah buruh migran.
Bahkan seringkali kita diundang dialog hanya untuk ditanyakan apa masalah buruh migran. Nah, ini menjadi hal yang sangat mendasar buat kita. Apakah kita akan menjawab pertanyaan itu? Terus tugas pemerintah apa? Kalau misalkan sudah ada pengaduan di berbagai perwakilan KBRI di negara manapun, apakah mereka tidak ada pengaduan? Apakah tidak ada buruh migran yang mengadu ke KBRI? Ya, ini menjadi pertanyaan yang sangat mendasar karena mengapa saya harus angkat? Karena sebentar lagi kita akan menghadapi pemilu, banyak orang-orang yang sudah mulai masuk ke luar negeri ya, hanya untuk mempromosikan programnya dan sebagainya, dan saya tidak ingin kita semuanya terjebak dengan hal itu dan kemudian kita bergulat, bertengkar sendiri. Memasuki ke season berikutnya, kita akan melangkah untuk sebenarnya ada intermezzo di jadwalnya. Apakah siap atau tidak? Kalau tadi ternyata sudah diisi lah sama Ibu dari Hong Kong, maka kita akan lanjut langsung ke diskusi atau dialog antar pembicara atau antar pemateri narasumber yang ada di sini. Mungkin juga bisa menanggapi ya dari beberapa narasumber yang ada di sini. Kami beri waktu sampai 2 menit lah untuk menyampaikan pertanyaan atau menanggapi beberapa penyampaian yang tadi disampaikan antara narasumber di sini. Kami persilakan saja langsung siapa yang mau memulai. Ya, mungkin saya ingin bertanya dulu, Pak Adi. Silakan. Ya, ingin bertanya kepada teman-teman narasumber yang lain karena memang saya saat ini sedang menelisik seperti apa sih SPSK itu, karena ini kan sistem SPSK ini akan menjadi sebuah arah pemerintah untuk pengiriman. Nah, tetapi memang banyak orang menganggap bahwa jaminan hari libur itu akan lebih bagus dibanding akan lebih terjamin dengan sistem SPSK. Tetapi memang acuan atau pedomannya SPSK ini kan Kepmenaker 291. Di situ tidak tertuang jaminan hari libur, ya, di situ juga tidak tertuang jaminan uang pesangon atau hukuk. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada teman-teman, mungkin Mas Hari, Bang Imam, dan Mbak Seringatin dan perwakilan dari Astakira, apakah memang jaminan upah itu tidak harus dicantumkan di dalam Kepmenaker yang menjadi pedomannya, atau memang itu sifatnya tertuangnya di dalam MOU antar negara? Tapi saya menganggap sebenarnya penting ini, walaupun misalkan besarannya tidak dicantumkan, tapi saya berharap ada konsekuensi, ada jaminannya di dalam Kepmenaker tersebut. Itu yang ingin saya tanyakan, Pak. Terima kasih. Saya persilakan ya kepada bapak-bapak atau ibu dari narasumber untuk menanggapi pertanyaan terkait dengan Kemenaker Permen ya nomor berapa Pak ya, nomor 91 ya, dengan mempertimbangkan basis masalah. Tetapi lagi-lagi Kepmen 260 itu juga tanpa dibarengi membuat exit strategi. Apa sih kemudian hal yang paling mendasar yang bisa dikomunikasikan dengan konteks diplomasi antara Indonesia dengan Arab Saudi? Justru catatan kami itu juga membuat celah untuk orang masuk melalui visa-visa yang lain tadi, formalin dan segala macam. Nah, persoalan ini di Indonesia juga sudah didiskusikan dengan multi pihak, multi stakeholder, multi kementerian lembaga. Tetapi lagi dan lagi kemudian tahun 2018 mengeluarkan SPSK. Pertanyaan yang mendasar adalah exit strategi dari SPSK itu apa? Apa yang melandasi bahwa SPSK itu lebih fokus pada penunjukan P3KMI gitu loh. Kami melihat SPSK itu, ini yang seharusnya tidak kita bicarakan, tetapi ini harusnya P3KMI yang bicara karena di situ ada monopoli bisnis. Artinya secara normatif dan secara prinsip lagi dan lagi penempatan pekerja migran ini diserahkan kepada pasar. Gitu loh. Ini yang menjadi dasar kita. Tetapi dalam konteks ini kita mengajak teman-teman seperti himbauan dari Mbak Sering tadi adalah bagaimana peningkatan kapasitas dari kita sendiri itu harus mulai ditunjukkan kepada publik.
kita nggak bisa berharap 100% kepada pemerintah kalau masih penempatan pekerja migran kita diserahkan kepada pasar yang berorientasi kepada keuntungan daripada hak fundamental yang selama berpuluh-puluh tahun disuarakan oleh teman-teman. Ini mengingat soal internasional migran juga. Jadi kami menambahkan terkait dengan SPSK, sistem penempatan satu kanal ini memang kami dari asosiasi ini tidak setuju ya. Karena apa? Pemerintah sudah mengeluarkan Kepmen 291 tentang SPSK. Tetapi Kepmen 260-nya terkait dengan larangan atau moratorium belum dicabut. Ya. Nah, kami sangat setuju jika pemerintah di sini itu adalah jika mencabut dulu Kepmen 260 tentang larangan atau moratorium. Karena apa? Karena ini adanya ilegal karena adanya moratorium. Nah, jika ingin tentang SPSK ini, itu tadi kita ini harus perkuat dulu masalah pelindungannya. Karena sampai saat ini di negara kita, khususnya di Indonesia, pemerintah kita, ini solusinya, ya. Kenapa sampai saat ini banyak pemberangkatan unprocedural ataupun ilegal? Karena ini masalah isi perut, Pak. Kalau menurut kami ya di sini, ini isi perut. Karena mereka adalah kebutuhan. Contoh di daerah, salah satu dorongan ekonomi, faktornya seperti itu, ya. Nah, jadi menurut kami di sini adalah jika pemerintah itu lebih bagus untuk mencabut Kepmen 260-nya dulu, ya. Nah, jika ini sudah menerbitkan kembali 291, ini gimana? Karena 260 itu kan belum dicabut ke 19 kawasan Timur Tengah. Nah, seperti itu. Nah, terus yang kedua, masalah tadi berserikat ya. Masalah berserikat dan tidak berserikat. Saya sangat setuju dari Mas Haryanto bahwa yang namanya ormas atau LSM ataupun asosiasi ataupun serikat ya, nah itu sebetulnya semua juga sudah berbadan hukum ya. Tetapi di sini yang terpenting adalah kita gimana caranya untuk bersatu. Karena ini kita untuk menyuarakan aspirasi rakyat, kita menyuarakan suara rakyat, kita menyuarakan jeritan para pekerja migran khususnya. Nah, salah satu contoh, ketika ada PMI kita, misalkan di Arab Saudi di sana, yang hilang kontak dan hak atau gajinya yang tidak keterima. Nah, ini siapa yang bertanggung jawab? Kan gitu, seperti itu ya. Karena ini banyak permasalahan yang sampai saat ini belum terselesaikan dan tidak terjawab. Ya. Nah, ini kasihan. Mereka ada juga yang bekerja di sana 10 tahun sampai haknya tidak keterima. Ya. Nah, ketika mereka pulang ke Indonesia, ya, dengan hasil jerih payah dia, keringat dia, tapi ketika pulang kampung halamannya hanya uraian air mata. Nah, ini kita yang sangat miris di sini, ya. Yang terpenting kita adalah kita bersatu padu, baik itu asosiasi, baik itu serikat, baik itu LSM ormas. Ayo kita suarakan, kita ramaikan yang namanya hak dan pelindungan bagi pekerja migran Indonesia. Terima kasih.